ditambah NO di atas suhu 600 Kelvin. Reaksi ini terjadi secara langsung akibat tumbukan dari molekul CO dan NO2. Jadi secara langsung membentuk produk CO2 dan NO di atas suhu 600 Kelvin. Nah, ketika konsentrasi CO itu dibuat 2 kali lipat gitu, maka collisionnya atau tumbukannya itu juga menjadi lebih sering kan gitu ya teman-teman, karena molekulnya lebih banyak gitu. Sehingga dibilang ya ini collisionnya juga meningkat 2 kali lipatnya gitu. Sama efek juga diperoleh ketika NO2-nya yang ditingkatkan konsentrasinya. Sama seperti materi sebelumnya, kita tahu bahwa salah satu cara untuk meningkatkan laju reaksi adalah dengan cara meningkatkan konsentrasi gitu ya. Karena kalau konsentrasinya meningkat, artinya molekul yang ada di situ juga menjadi lebih banyak. Ketika molekul lebih banyak, maka tumbukannya juga lebih sering kan gitu ya. Ketika tumbukan lebih sering, maka reaksi yang terjadi juga lebih cepat gitu ya. Lebih banyak reaksi yang terjadi sehingga rate-nya lebih cepat. Nah, untuk laju reaksi ini ya, persamaannya adalah K kali konsentrasi CO kali konsentrasi NO2. Ini sudah dibuktikan berdasarkan eksperimen. Dia orde 1 terhadap CO dan orde 1 terhadap NO2. Totalnya adalah orde 2 berarti reaksinya ya. Nah, molekul itu kalau kita gambarkan molekul itu ya, N ini kan CO, ini NO2 gitu. Karena dia dibilang tadi reaksi itu akibat dari suatu collision gitu ya, akibat dari suatu tumbukan. Tapi sesungguhnya molekul itu kan ya bisa tidur, bisa berdiri kan gitu ya, seperti ini ya, bisa begini kan gitu. Nah, sebenarnya molekul itu punya orientasi tertentu sehingga dia bisa terjadi reaksi. Jadi tidak semua tumbukan itu menghasilkan reaksi, tapi tumbukan yang menghasilkan reaksi itu adalah tumbukan yang orientasinya tepat. Jadi misalkan CO dan NO2 sebenarnya kan menjadi CO2 dan NO, itu artinya O dari NO itu kan diambil satu ya oleh CO kan gitu. Maka yang bertumbukan di situ harus C dengan O dari NO2. O yang mana? Karena NO2 satu O-nya berikatan tunggal, satu O-nya berikatan rangkap 2. Nah, supaya reaksi itu terjadi, maka tumbukannya itu harus antara C dengan O yang rangkap tunggal. O yang ikatannya tunggal gitu. Ketika orientasinya tepat, yang bertumbukan adalah sisi itu gitu ya, maka reaksi akan terjadi. Kalau yang tidak bertumbukan bukan sisi itu, maka reaksi tidak terjadi. Makanya di sini ada ineffective collision dan effective collision. Hanya effective collision yang bisa menghasilkan reaksi. Nah, effective collision ini itu hubungannya nanti dengan kinetik energi dari molekul reaktan gitu ya, yang biasanya kita sebut sebagai hubungannya nanti ke energi aktivasi reaksi. Itu adalah energi minimum dari molekul yang harus dimiliki supaya collision itu bisa efektif. Jadi ketika collision itu efektif artinya orientasinya tepat dan energinya cukup kan gitu ya. Energinya berapa dibilang cukup? Minimal sebesar energi aktivasi dari reaksinya. Misalkan energi aktivasi reaksinya 134 kJ per mol ya untuk reaksi ini, maka molekul reaktan itu harus punya energi minimal 134. Kalau energinya kurang dari 134 meskipun terjadi collision, maka reaksi juga tidak terjadi. Bisa dipahami ya teman-teman? Nah, aktivasi energi dari reaksi ini tuh bernilai positif, di mana nilainya itu tergantung dari nature reaksinya. Jadi sesungguhnya ketika reaksinya itu tidak berubah ya pasti energi aktivasinya sebesar itu. Misalkan reaksi ini ya secara langsung terjadi secara langsung ya, tanpa tahap yang lain gitu ya. Ketika CO dan NO2 itu bertumbukan langsung membentuk produk CO2 dan NO, maka energi aktivasinya sebesar 134 kJ per mol. Itu tidak bisa dirubah ya. Kalau reaksinya itu kan gitu ya teman-teman. Nah, kemudian karena tadi bilangnya dengan aktivasi energi, kalau kita kemarin ya menghubungkan antara kalau kemarin kan kita menghubungkan konsentrasi dengan laju reaksi kan gitu ya. Nah, ini nanti energi aktivasi itu hubungannya dengan konstanta laju reaksi, itu nanti menghubungkan bagaimana si temperatur itu berhubungan dengan laju reaksi seperti itu. Jadi
adalah P itu adalah steric faktor, di mana dia mempertimbangkan